atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, yaitu dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh staf pengajar di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan tanggung jawab. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh lagi tentang tahapan coaching untuk supervisi akademik. Tahap pertama, praobservasi. Berperan sebagai supervisor yang menanyakan tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi pembelajaran yang ditentukan oleh coachee. Tahap kedua, observasi. Supervisor melakukan observasi atau menjadi observer, pengamat saat berlangsungnya pembelajaran yang dilakukan oleh coachee. Tahap terakhir, pasca observasi, supervisor melakukan percakapan coaching kepada coachee mengenai permasalahan yang timbul saat pembelajaran dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pertama, cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3. Kecemasan ini muncul karena saya khawatir bahwa saya mungkin kurang mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Yang kedua, interest, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul 2.3 ini mulai muncul. Dan yang ketiga, perasaan gembira. Saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP, calon guru penggerak di ruang kolaborasi, dan juga demonstrasi kontekstual. Yang terakhir, perasaan optimis. Saya merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bekerja. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar di modul 2.3. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP, calon guru penggerak saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coachee maupun sebagai pengamat observer saat berperan menjadi supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu yang perlu diperbaiki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik,
Saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat observer saat menjadi supervisor. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi, agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa Capsek memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, Capsek dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight baru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid, guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru, sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan teks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Di sini dalam modul 2.3, solusi yang bisa kita lakukan adalah pertama, rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah berusaha untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Solusi kedua, berbagi praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu. Tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas.
tanpa melibatkan tahap-tahap sebelum dan setelahnya, sehingga hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Benar bukan? Penerapan di masa mendatang. Kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching dapat diterapkan yaitu kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari yaitu pertama, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktek coaching, di mana potensi coaching harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Kedua, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa STOP dan mindfulness, kesadaran penuh, yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, Pendidikan Guru Penggerak, yaitu saya dapatkan tulisan tesis yang berjudul Penerapan Supervisi Akademik dengan Teknik Coaching dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Zamroni Ahmad tahun 2024. Dalam tulisan tesisnya berisi tentang hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut supervisi akademik kepala sekolah menggunakan pembinaan dengan teknik coaching, yaitu percakapan yang bertujuan untuk menyadari potensial diri guru di SDN Penidon 1, SDN Pumpang 3, dan SDN Sumar Jalak 2 Kabupaten Tuban, yang dilaksanakan dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan sehingga memberikan dampak yang sangat berarti bagi kegiatan pembelajaran di SDN Penidon 1, SDN Pumpang 3, dan SDN Sumar Jalak 2 Kabupaten Tuban.